keamanan di setiap langkah. Hai, perkenalkan nama saya Rahmaniar. Saya mahasiswi UIN Dato Karama Palu bersama teman saya. Saya Siti Amelia Rahmawati, saya mahasiswa UIN Dato Karama Palu. Perkenalkan, nama saya Hikmah. Saya mahasiswi dari UIN Dato Karama Palu. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya juga mahasiswi dari UIN Dato Karama Palu. Nama saya Ica, saya mahasiswi dari UIN Dato Karama Palu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya mahasiswi UIN Dato Karama Palu. Perkenalkan, nama saya Putri, saya mahasiswi dari UIN Dato Karama Palu. Bisa kamu ceritakan pengalaman cyber security-mu? Oke, jadi saat itu pada tahun 2020 saya pernah mendownload aplikasi dari sumber yang tidak resmi. Jadi ceritanya itu, saya ini mau mengedit sebuah foto di sebuah aplikasi. Terus saya sudah download ini aplikasi, tapi aplikasi sudah dari Play Store-nya memang, tapi itu aplikasi kalau mau edit foto itu harus berbayar. Karena saya tidak mau berbayar, jadi saya download aplikasi itu dari kayak aplikasi apa itu ya, mood begitu, pokoknya APK mood lah. Kan kalau download di sini kan gratis daripada harus saya bayar. Namanya lalu itu seingatku. Terus setelah saya download karena saya pikir aman-aman saja, saya download itu aplikasi mood itu karena tidak berbayar. Jadi setelah saya download, ternyata itu aplikasi itu berisi sebuah spyware yang berhasil menyusup ke dalam HP-ku. Setelah beberapa waktu, saya rasa HP-ku itu kayak ada yang aneh, kayak baterainya cepat habis, terus kayak kinerja perangkatnya lambat, dan yang bikin saya lebih khawatir lagi, pesan-pesan pribadiku kayak langsung terbaca, kayak ada yang balas begitu. Kasus yang tadi adalah kasus yang sering terjadi ketika kita mengunduh dari sumber yang tidak resmi. Bisa saja dari aplikasi ini, oknum-oknum menanamkan spyware yang bisa mengakses perangkat kalian. Kenapa kita harus menghindari ini? Karena ini bisa saja mengakses kamera dan layar HP kalian dengan sangat bebas. Saran saya, kalian harus menghindari aplikasi ilegal karena ini sangat merugikan kalian dalam jangka panjang. Nama saya Ica, saya mahasiswi dari UIN Dato Karama Palu. Bisa kamu ceritakan pengalaman cyber security-mu? Jadi kejadiannya itu saya pernah dapat SMS berupa link, berupa undangan. Terus pas saya klik undangan itu, tiba-tiba muncul beberapa pesan SMS yang memberitahu saya kalau ada seseorang yang mencoba masuk ke akun internet bankingku melalui aplikasi handphone. Terus orang yang baik itu semacam berusaha untuk masuk dan mengganti kata sandi aplikasi internet bankingku. Sampai akhirnya terjadi 2 kali transaksi. Transaksi pertama itu sekitar jam 1:15 dini hari ke sesama bank atas nama Iwan sebesar 500.000. Kenapa ada tataran 500.000 ini? Terus beberapa menit kemudian terjadi lagi transaksi ke bank yang lain atas nama Lisa Rahmawati sebesar 300.000. Padahal saya tidak ada melakukan transaksi sama sekali pada saat itu. Apa tindakan kamu setelah kejadian itu? Saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya tidak bisa menangani HP-ku dan saya juga bingung mau melakukan apa dalam situasi seperti itu. Baik, terima kasih telah berbagi pengalaman dengan kami. Sama-sama. Kasus tadi adalah kasus phishing, yang dimana pelaku mengirimkan tautan-tautan yang berbahaya yang ketika diklik oleh korban akan diambil beberapa datanya, seperti data-data m-banking, data-data pribadi. Data-data tersebut disalahgunakan oleh pelaku, seperti dalam kasus tadi itu, yaitu mengambil uang dari m-banking korban. Solusi yang bisa saya sampaikan yaitu yang pertama, jangan mengklik atau membuka tautan yang berbahaya atau tidak diketahui. Yang kedua, laporkan ke bank ketika m-bankingnya itu telah ada aktivitas yang mencurigakan, seperti ada transaksi yang tidak diketahui. Yang ketiga itu, laporkan polisi. Itu juga sangat penting. Yang terakhir, hapus data-data pribadi di HP.
seperti data-data kata sandi dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Nah, pengalaman ini yang dialami oleh sepupu saya. Nah, sepupu saya ini masih SMP, dia umurnya sekitar 14 tahunan gitu. Dia orangnya ramah sama orang lain. Terus dia ini orangnya lumayan aktif di media sosial, terutama itu di TikTok sama di Instagram. Dia sering posting-posting video di akunnya tentang hobinya, kayak menggambar sama menari. Nah, awal-awalnya itu dia senang karena banyak yang komen-komen positif di videonya. Banyak juga yang mendukung. Tapi belum lama ini ada satu video yang dia posting di akunnya itu banyak komen negatif dari orang-orang. Awal-awalnya itu dia kayak merasa bodoh amat sama komen-komen itu. Tapi lama-kelamaan itu kayak makin banyak yang komen-komen negatif tentang fisiknya. Ini ada orang kayak komen-komen bully begitu. Coba kau lihat. Abdul mbak komen begini, tidak bagus, sampai dengan pembulian ini. Nah, sekarang dia kayak merasa kurang pede gara-gara komen negatif itu. Kayak lebih menutup diri dari orang-orang. Baik, terima kasih telah berbagi pengalaman dengan kami. Sama-sama. Nah, kasus yang dialami ini dapat disebut sebagai cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan bullying atau perundungan yang terjadi di media digital, media sosial, atau platform digital lainnya yang terjadi di dunia maya. Masalah ini dapat membutuhkan perhatian atau penanganan serius agar tidak berdampak ke mental dan sosialnya. Adapun solusi untuk mengatasi cyberbullying tersebut, yang pertama, membangun dukungan emosional, yang kedua, laporkan ke sekolah, yang ketiga, edukasi lingkungan, dan terakhir, terapi atau konseling. Sekian, terima kasih. Itu ada yang berkirim pesan sama saya melalui WhatsApp. Nah, terus kontak yang berkirim pesan sama saya itu kayak tidak asing, saya kenal begitu tapi sebenarnya itu akun palsu atau akun yang sudah dibajak begitu. Nah, terus di situ berisi tentang tautan link, dimana kalau saya klik itu tautan saya diarahkan ke halaman kayak situs web resmi bank asli begitu. Nah, terus isi pesannya itu tentang dia kasih tahu sama saya kalau ada aktivitas mencurigakan. Terus aktivitas mencurigakan di rekening bank itu. Nah, habis itu saya diminta untuk baklik itu tautan link itu untuk memverifikasi atau memperbarui informasi akunku itu. Nah, terus abis itu kan lantaran sudah jadi saya klik tautan itu. Nah, pas saya klik itu saya diarahkan lagi ke ke situs web palsu. Tapi dia itu kelihatan kayak web asli bank itu. Nah, abis itu saya diminta akan informasi pribadiku lagi, di mana di situ saya dimintakan nomor kartu kreditku, kata sandi, sama kode OTP yang dikirim melalui SMS HP-ku. Nah, tapi di situ untungnya saya tidak lanjutkan, langsung saya kasih kembali. Nah, itu berdasarkan pengalamanku. Nah, saya juga punya pengalaman seperti yang dialami teman saya Hikmah ini. Nah, ceritanya itu begini. Saya pernah dapat pesan dari akun perusahaan. Nah, terus pesannya itu lewat akun Telegram. Nah, perusahaannya itu tentang giveaway. Dia bilang di pesan itu, kata, saya memenangkan hadiah giveaway sebesar 10 juta rupiah. Nah, pas saya lihat itu pesan, itu kayak meyakinkan sekali karena di situ ada logo perusahaannya, terus ada bukti foto gambar-gambar orang yang sudah berhasil menang dapat giveaway itu. Jadi saya tertarik ikut itu giveaway. Nah, habis itu saya disuruh masuk dalam grup. Grup itu khusus untuk pemenang giveaway. Habis itu di dalam grup itu ada admin grupnya. Nah, ternyata itu admin grupnya itu asisten perusahaan ini.
syarat untuk dapat uangnya itu harus bikin video. Terima kasih Baik Wong atas uangnya, semoga uangnya bermanfaat. Bikin videonya itu harus mengucapkan terima kasih sama ini perusahaan, nah terus sebut nominalnya. Habis itu saya lakukan sudah, karena itu kan syaratnya. Nah ternyata selanjutnya itu masih ada lagi persyaratan selanjutnya. Dia bilang kata, kalau sudah selesai bikin video, saya harus posting video itu di akun sosial media aku. Saya sudah posting. Nah pas saya lihat lagi, ternyata masih ada langkah selanjutnya. Dia bilang kata, saya itu harus isi formulir. Nah terus saya buka sudah link formulir ini. Ternyata dia minta transfer uang 750.000 ke nomor rekening perusahaan ini. Nah, karena saya rasa itu kesempatannya menguntungkan, jadi saya kirim uang 750.000 ini ke nomor rekening perusahaan ini. Nah, setelah saya melakukan pembayaran, ternyata saya tidak dapat konfirmasi atau instruksi selanjutnya dari grup giveaway ini. Baru saya buka grup itu, ternyata itu grup sudah hilang, baru akun adminnya itu sudah tidak aktif. Bukannya saya sudah transfer uang 750, tapi kenapa saya cuman masuk di grupnya, baru saya cuma diblokir. Jadi itu pengalaman ceritaku tentang link phishing. Jadi yang sebenarnya terjadi pada saudari Nabila dan juga Hikmah itu adalah phishing. Phishing tersebut terjadi karena human error, yang dimana mereka sendiri tidak tahu apa phishing tersebut. Dari kasus saudari Nabila mendapat pesan bahwa dia mendapat giveaway dan diperlukan syarat seperti membuat video, terima kasih, dan juga mentransfer sejumlah uang, kalau tidak salah sebesar 750.000. Nah, setelah Nabila mentransfer uang 750.000, ternyata itu adalah giveaway bodong yang dimana ada PT yang mengatasnamakan artis ternama. Setelah dia melakukan transfer sebesar 750.000, dia di-kick dari grup tersebut dan uangnya raib. Sedangkan kasus dari saudari Hikmah, ada orang atau ada oknum yang menganggap bahwa dirinya itu adalah sebuah SMS banking dari bank yang memberitahukan bahwa banknya telah disusupi oleh seseorang. Yang dimana setelah itu, si oknum ini tersebut meminta bahwa data pribadi dari Hikmah ini diminta untuk dikirimkan kepada dia, seperti beberapa digit nomor kartu kredit, data pribadi, dan juga password m-bankingnya sendiri. Yang dimana data-data tersebut sangatlah penting. Dari data-data tersebut saja yang oknum bisa ambil dari Hikmah, mereka bisa mengakses m-banking ataupun kartu kredit dari saudari Hikmah. Yang dimana untung saja uangnya selamat dan tidak ada uang yang hilang dari akun rekening Hikmah. Nah, saran saya atau solusi dari kedua saudari ini, sebaiknya pertama, jangan terlalu percaya terhadap giveaway bodong ataupun yang mengatasnamakan orang terkenal atau instansi yang terkenal. Dan juga jangan pernah memberikan data yang sangat penting atau data kritis kepada orang lain. Walaupun orang itu mengaku-ngaku bahwa dia adalah orang dari pihak bank atau dari pihak PT manapun. Sekian dari saya, terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Rahmaniar. Saya mahasiswi UIN Dato Karama Palu bersama teman saya. Saya Siti Amelia Rahmawati, saya mahasiswa UIN Dato Karama Palu. Oke. Bisakah kamu ceritakan pengalaman cyber security-mu? Nah, ini kejadiannya waktuku masih SMP dan gimana pada saat itu terjadi COVID-19. Nah, pada saat itu juga marak-maraknya sosial media itu digunakan. Jadi, sekolahku itu selain menggunakan WA sebagai sosmed, itu dia mengambil juga Messenger yang dimana itu berhubungan sama FB atau Facebook. Nah, pada saat itu pertama kaliku aktif menggunakan Messenger sama FB, jadi password yang ku bikin itu mudah sekali dan gampang sekali ditebak. Karena berpikir Kak, pada saat itu, oh install saja, terus ikuti alur-alurnya, sudah selesai. Tanpa berpikir Kak kayak, ih bakal dihack ini atau bakal bagaimana, seperti itu. Dan seiring berjalannya waktu, aktif Kak gunakan ini, tanpa ku sadari ternyata terhack ini. Awal-awalnya itu tidak sadar Kak. Kayak kan tidak ada notifnya muncul, pemberitahuan kayak ada perangkat lain yang masuk di sosmed atau apa. Nah, tapi ada hal yang mengganjal yang ku alami. Salah satunya tuh kayak
ada pesan yang belum kubaca tapi sudah terbaca. Dan kenapa terbaca memang ini chat? Orang belum buka tadi bicara terus tadi belum beres baca. Coba lihat terbaca memang nih. Tidak ada notifnya di sini. Baca. Beberapa grupku juga itu belum kubaca, seingat belum kubaca tapi itu sudah terbaca. Nah, tapi awalnya tuh kayak tidak kupikirkan, tidak overthinking, kayak kubiarkan saja kayak oh mungkin memang sudah terbaca tapi ku lupa. Nah, sampai ada teman dekatku, dia tuh tegur Kak, kayak dia bilang, "Ih, kenapa sering sekali kok aktif di jam 1 atau jam 3 malam?" Seperti itu. Terus ku bilang kayak, "Ih, perasaanmu Ji mungkin salah lihat." Nah, tapi ternyata pantau Kak, sampai naik SSN Kak. Kayak ini buktinya, aktif kok di jam segini. Nah, dari situ mulai ke overthinking. Nah, mulai Kak ceritakan dari pengalaman yang mengganjalku tadi, itu. Sampai situ. Oke, nah kalau saya sendiri, saya juga punya pengalaman, tapi itu bukan saya yang alami, itu temanku yang alami. Nah, waktu itu hampir sama kayak ceritanya Niar, itu waktu saya SMP kelas 2. Nah, itu pas zaman-zaman COVID juga, tapi awal-awal COVID. Nah, di situ ceritanya tiba-tiba temanku ini, dia baca saya, dia bilang, Mel, bisa kok chatkan Facebook, terus cari akun ini. Nah, pas saya cari, saya heran. Kau buat akun baru lagi. Nah, dia itu temanku ini, dia tuh sering sekali bikin akun Facebook gitu ya, sampai akun Facebooknya itu ada 2 atau sekitaran 3 lah. Nah, terus dia bilang, tidak, itu bukan akunku, ada orang buat akun tapi pakai foto profilku. Nah, sedangkan itu foto dia tidak pernah posting sama sekali. Jadi dia heran kayak kenapa tiba-tiba dia bisa dapat itu foto, dia dapat dari mana. Nah, dia awalnya pikir itu foto itu dari sekitaran kita, kayak teman-teman kelas atau keluarganya. Nah, tapi pas itu akun di chat, itu akun sering aktif, hampir setiap hari aktif. Tapi aktif Ji. Cuma lihat ini nggak ada balas. Ini dari Ji tapi nggak ada balas. Baru itu akun dia posting hal-hal yang tidak senonoh begitu. Sampai-sampai dikira temanku ini kayak sudah jual diri begitu dan nah akhirnya saya coba chatting akun karena kan dia bilang minta tolong chatkan karena pasti kalau kau yang chat mungkin dia bisa balas. Nah, pas saya chat ternyata dia tidak balas tapi dia aktif. Nah, terus saya coba call juga di Messenger, itu tidak diangkat sama sekali, tapi malahan itu ditolak. Nah, sudahlah, akhirnya di situ temanku ini dia sudah pasrah kayak, sudah Jumel, kayaknya sudah tidak akan saya dapat lagi ini pelakunya. Padahal dia sudah bikin postingan kayak minta tolong kalau yang merasa ini akun yang punya, tolong fotonya itu dihapus. Soalnya itu tidak enak sekali karena pasti kayak keluarganya lihat, apalagi ada mamanya juga di Facebooknya itu. Nah, terus sudah pas kita sudah tidak ada lagi apa-apakan itu akun. Nah, 2 hari kemudian itu pas saya cek ulang itu akun tiba-tiba sudah ganti profil. Nah, terus postingan-postingannya sebelumnya itu juga sudah terhapus. Jadi langsung saya kabari temanku, saya bilang, ini akun ini sudah tidak aktif kayaknya deh. Coba aku cek ulang, soalnya dia punya foto profil sama postingan-postingannya itu sudah terhapus. Nah, akhirnya pas kita chat, tetap dia tidak balas. Tapi temanku bilang, oh enggak apa-apa lah, enggak usah lah kita chat lagi, kayak butuh permintaan maafnya. Yang penting dia sudah lega, karena itu akun sudah tidak pernah aktif lagi. Itu saja. Kasus yang mereka alami itu akun FB yang berhasil diretas. Nama kasusnya hacking. Hacking seringkali dilakukan untuk mencela keamanan, memperoleh data secara ilegal, dan merusak keamanan sistem. Saran saya yaitu mengamankan akun Anda. Langkah pertama, mengubah kata sandi yang kuat agar oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini tidak bisa mengakses akun Facebook kalian. Yang terakhir, hubungi pihak Facebook. Jika Anda kesulitan untuk mengakses akun Anda kembali, maka Anda dapat menghubungi pihak Facebook untuk mendapatkan tindakan yang lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Dan digital kau berdiri tegak, lawan serangan tanpa gentar. Ancaman datang dari segala arah, jaga keamanan di setiap. So this is us, ini kelompok 2 literasi digital. Kami mengangkat tema cyber security yang dimana
beberapa scene-scene yang kami ambil itu ada yang dari kenyataan. Ada juga yang kasus cyberbullying, ada yang kasus phishing, ada yang kasus banknya memang betul-betul horor. Nah, sekarang ini saya kalau nggak salah bahas mengenai giveaway bodong, yang dimana ini itu phishing human error, yang dimana dia sudah berhasil transfer 750.000 ke oknum giveaway abal-abal ya. Giveaway abal-abal, terus uangnya sudah raib dan ternyata itu giveaway tidak ada. Dari teman-teman di samping kalian, yang kalian bisa lihat di samping kiri kananku ini, mereka juga bahas materi-materi yang sangat menarik. Ada yang cyberbully, ada yang apakah Phishing lewat aplikasi, ada yang hacking, dan terakhir ada yang Mengunduh dari aplikasi yang ilegal. ya mengunduh aplikasi ilegal. Jujur Li, ada pengalamanku itu dan sampai sekarang saya masih unduh Spotify ilegal. Betul. Maaf Bapak Ya, Andi. betul. Ini dorong tiga nih. 1, 2, 3. Maaf Pak Andi. Enggak banget. sekarang saya enggak pakai Spotify ilegal sih. Saya masih pakai Pak Andi. Soalnya Nah terus kita mau kasih pendapat dulu sih. Pertama saya mau teman-teman memberikan pendapat dari ini kasus-kasusnya kita. Pertama pendapat dari kasus cyberbullying. Menurutku itu kayak pendapatku untuk cyberbullying itu kayak miris karena kita dibully dari yang kita mau menunjukkan bakatnya kita, malah di luar sana itu kita diejek-ejek. Itu kayak miris menurutku. Belum lagi kayak sampai ada yang kayak korban yang betul-betul barangkali sampai bunuh diri kah atau apa, itu miris sekali sih. Selanjutnya tanggapan dari phishing melalui aplikasi. Kalau tanggapanku sih hanya jangan sesekali mengklik tautan yang tidak benar atau mencurigakan. Itu sangat-sangat berbahaya, dan dalam kasus ini uang yang hilang itu sangat merugikan karena uang itu sangat susah dicari. Sekian Tanggapan dari saya yang kasus giveaway dan juga kasus ada yang berpura-pura menjadi m-banking, begitulah ceritanya. Jangan pernah percaya giveaway yang disuruh mbak bikin video baru disuruh lagi kamu mbak transfer. Seingatku tidak ada orang yang buat giveaway terus kayak kalau mau klaim giveaway tersebut kalian itu harus bayar sejumlah uang tertentu. Itu menurutku sangat penipuan sekali. Dan yang terakhir yang paling penting, jangan pernah kasih kata sandi kalian maupun pin ATM ataupun pin m-banking, itu tidak boleh sekali teman-teman. Selanjutnya tanggapan saya tentang hacking, kasus hacking Facebook ini, itu kalau misalnya kalian merasa akun Facebooknya kalian diretas oleh orang lain, maupun sadar ataupun tidak sadar, kalian harus memeriksa secara detail. Entah itu dari ada teman yang chat terus kalian tidak baca chatnya, nah tiba-tiba pas kalian buka ini Facebook, tiba-tiba chatnya itu langsung kebaca. Terus kalian juga harus memeriksa aktivitas login. Aktivitas login, jangan sampai kalian login takut jangan sampai ada kalian login jangan sampai ada kalian login ada lihat login tapi kalian, nah kalau setelah kalian mengetahui itu, segeralah mengamankan akun Anda atau mengubah kata sandi Anda yang lebih kuat. Oke, yang terakhir dari teman saya yang paling ujung, silahkan. Dari kasus saya itu tentang mengunduh aplikasi ya dari situs yang tidak resmi, menurut saya itu tidak worth it guys. Nah, walaupun itu bajakan tuh tidak ada yang namanya babayar, tapi kita tidak tahu kita unduh itu apa saja yang virus-virus masuk. Astagfirullahaladzim. Karena saya habis dihack guys, jadi ya seperti itu. Jadi kita harus lebih berhati-hati lagi. Mungkin bisa saja scene ini saya taruh di post credit scene. Kalian mungkin akan lihat nama-nama bergulir dan ada lagunya kami. Lagunya kami ini sementara tak putar ini, dan ada nama-nama. Ini nama-namanya kami. Oke, fotonya kami selama kegiatan. Oke, bye. Dadah.
Sampai ketemu di lain waktu. Attitude. Attitude.